atau disability limitation. Disability limitation membatasi ketidakmampuan. Perawatan lesi yang sudah lanjut seperti tadi tambalan yang sudah sarafnya sudah kena. Kemudian pupa keping karena sakit kalau kemasukan pupanya sudah terganggu, iritasi sehingga kalau ada makanan nyelip sakit ya. Di keping dulu baru ditambal permanen. Kalau yang atas tadi perawatan saraf ya. Perawatan saluran akar ini. Jadi udah sakit diobati sakitnya, kemudian sarafnya yang mati dikeluarkan, dibersihkan, sterilkan, baru isi ditambal. Pencabutan gigi. Jadi kalau sudah pecah giginya terpaksa, jadi belah ya karena mungkin dipakai terus, sudah keropos, dipakai terus, pecah giginya, maka dicabut. Jadi kita di bidang kedokteran gigi itu sebaiknya perawatan apabila sudah terpaksa dicabut. Perawatan gigi kalau bisa diperbaiki, kalau tidak bisa dicabut untuk diganti gigi palsu atau protesa. Dan perawatan ortodontik untuk memperbaiki lengkung. Periode ini sama ya, penggantian gigi yang hilang dengan protesa, memulihkan fungsi untuk menghindari adanya akibat lebih lanjut. Kalau umpamanya giginya nggak lengkap, mengunyah tidak sempurna, nanti penyerapan makanan kurang baik. Meski ada pembagian dalam tahap pencegahan, penekanan dilakukan pada tahap prepatogenesis. Masalah gigi di Indonesia itu dental karies, ya, kelainan penyakit gigi di Indonesia itu ini dental karies, periodontal malokklusi. Masalah yang berikut ada kekurangan tenaga kesehatan gigi. Ya. Insya Allah sekarang sudah cukup banyak fakultas kedokteran gigi aja, termasuk prodi itu sudah ada 28. Sedangkan dulu hanya 15. Sekarang sudah 28. Dental karies seperti tadi, etiologinya tadi 4 faktor, berkembang superficialis. Jadi karies itu mulai dari superficialis sampai ke lubang besar dan kematian saraf. Prevalensi mengetahui besarnya faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini faktor yang menyebabkan karies ya. Ada beberapa lingkaran, ada mikroorganisme, time, food. Food ini adalah yang karbohidrat, mengandung karbohidrat yang menjadi sarana untuk berkembangnya mikroorganisme. Dan ada saliva di dalamnya. Faktor yang berinteraksi gigi harus, jadi untuk terjadinya karies harus ada plak ini tadi ya, sebagai biang kerok kerusakan. Apa itu plak? Dari mana datang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, ini sampai padahal pemberian Allah pasti bermanfaat, kok malah menyebabkan karies itu karena kotor, tidak dibersihkan. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh pada host, ini host, giginya itu tergantung, ada beberapa dari ras. Ada orang yang mempunyai giginya emalnya tebal, ya. Itu irian itu. Dan daerah-daerah yang masih primitif itu emalnya biasanya tebal. Kemudian umur makin tua makin berkurang ya ketebalan email. Jenis kelamin, keadaan tertentu, mungkin kehamilan dan sebagainya. Makanan ini yang mempengaruhi host. Terus agent, bakteri, asidogenik, lingkungan, kondisi saliva, pH saliva, sekresi, komposisi dan sebagainya. Oke. Tujuan pencegahan itu memutus mata rantai mekanisme terjadinya karies dengan menghilangkan penyebab dan faktor yang mempengaruhinya. Memperkuat daya tahan tubuh sehingga tahan terhadap asam. Tahan gigi ya, maaf bukan daya tahan tubuh. Daya tahan gigi sehingga tahan asam. Itu tadi mengambil lapisan fluor. Mengembalikan proses mekanisme dari itu white spot itu yang tadi putih-putih itu
dari demineralisasi, pengurangan mineral menjadi white spot, diremineralisasi dengan penambahan fosfat dan fluor itu tadi. Primary prevention untuk individual. Nah, ini kalau kita lihat bahwa bagaimana seorang individu mencegah pada primary prevention pada saat belum ada penyakit, yaitu dengan dietary planning, demand for preventive service dan dental visit. Dietary planning itu yang merencanakan makan yang sehat, jangan terlalu banyak ngemil yang karbohidrat. Ngemil boleh, makan banyak juga boleh, tapi yang jangan hanya yang karbohidrat, tapi juga sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Bagus itu. Apalagi sayuran yang berair ikut membersihkan. Kemudian demand for dental service, preventive service maksudnya. Jadi keinginan kita untuk melakukan preventif. Bisa itu dengan yang seperti yang di bawah itu fluoride, dental fluoride, kita menggunakan pasta gigi dengan fluoride ada. Jadi pada saat kita menyikat gigi sekalian melapisi email kita dengan fluor. Self-applied topical fluoride product ini susah ini ya kalau untuk orang biasa. Jadi kita mengolesi permukaan gigi kita dengan topical fluoride susah. Ini harus oleh dental profesional. Oral hygiene practice yaitu praktek kebersihan gigi. Bisa dengan cara jadi sebelum menyikat gigi kita diolesi dengan pewarna atau ya disclosing solution atau disclosing gel, dioleskan nanti gigi yang mengandung plak akan berwarna lebih gelap, biru gelap. Jadi kita sikat tanpa menggunakan sikat kaca, kita melakukan sikat seperti biasa. Setelah itu melihat ke kaca lagi apa yang biru-biru itu sudah hilang. Kalau belum berarti menyikat gigi kita belum sempurna. Maka sikatlah lagi sampai yang warnanya biru itu hilang dan kita lihat bagaimana caranya. Nah, itu nanti untuk menyempurnakan kegiatan kita sehari-hari menyikat gigi. Sikat gigi biasa ditambah penyempurnaan itu tadi. Jadi itu oral hygiene practice. Kalau di dalam masyarakat ya, dalam masyarakat itu servis apa yang bisa dilakukan untuk primary, yaitu dengan fluoridasi air minum. Air minum dikasih fluor. Ini di Jepang aja belum semuanya. Hanya malah mungkin tidak ada di daerah yang berfluor ya. Karena kemarin waktu saya di sana mengikuti seminar mengenai bagaimana kita mengfluoridasi air minum Jepang oleh PDGI Jepang, PDGI, Persatuan Dokter Gigi Jepang, di Chiba waktu itu. Saya ikut seminarnya. Bukan di Chiba, di Chiba. Terakhir ini tahun 2011. Kemudian nah itu memang fluoridasi air minum itu sangat sulit, apalagi di Indonesia karena kita tidak punya air minum. Benar enggak? Halo, Mbak atau Mas, masih mendengarkan saya? Wow, masih. Kita punya community water supply enggak? Dok. PDAM punya enggak? Ada kalau PDAM, Dok. Apa namanya itu? Perusahaan daerah air minum. Salah. PDAM adalah, ini istilah saya, PDAM adalah perusahaan daerah air mandi. Kalau air minum berarti Anda dari keran langsung buka keran, tampung di gelas langsung diminum, itu namanya PDAM, minum. Tapi di Indonesia adalah PDAM mandi. Karena apa? Untuk minum harus kita berani kamu langsung buka keran langsung diminum. Tidak, Dok.
Nggak berani kan, harus direbus, harus digodok supaya bakterinya mati. Nah, kalau Anda merebus air keran, maka kalau ada fluornya akan menguap. Jadi percuma kita melakukan fluoridasi air minum. Yang bisa adalah fluoridasi air galon. Ya enggak? Air galon itu kan langsung diminum, ya kan? Anda beli galon, balik ya aqua galon maupun yang lain, itu kalau kita difluoridasikan, maka kita minum air yang mengandung fluor. Nah, ini juga fluoridasi water fluoridation ini juga sama community. Kalau di Amerika ada fluoridasi. Air minum sekolah itu fluornya lebih tinggi dari air di rumah. Karena apa? Karena di sekolahan itu orang menggunakan air hanya dari pagi sampai siang. Dan sore sudah minum air di rumah. Maka kadarnya ditinggikan. Fluoridasi suplemen dengan program ya ini kita mengoles keluar di permukaan gigi dengan program. Harus dibersihkan dulu permukaan gigi, lalu diolesi dengan fluor, dibiarkan beberapa menit, baru boleh berkumur. Fluoridasi mouth rinse. Jadi obat kumur yang mengandung fluor ini pasti fluornya lebih tinggi dan hati-hati karena tidak boleh tertelan. Dan ada school sealant program, ini yang saya katakan sealan tadi ya, melapisi permukaan gigi. School sealant program. Penyakit periodontal, pencegahannya, ya ini ya pengetahuan apa penyebab penyakit periodontal harus kita tahu dulu baru bisa mencegah. Plak gigi yang terakumulasi di bawah gusi terjadi disbiosis dari mikroba dalam oral, flora normal ya, tidak diketahui spesies mana yang paling bertanggung jawab terjadinya bakteri anaerob atau gram negatif, Pirocheta dan virus yang sebagai penyebab. Penelitian saat ini telah mendedikasikan ada Actinobacillus actinomycetes concomitant, Propyromonas digitalis, dan Bacteroides forsythus echinella ini yang Corodens ini yang dianggap berbahaya buat gingiva. Nah, ini kalau primary prevention tadi udah menyikat gigi untuk penyakit periodontal ya menyikat gigi supaya plak dan bakterinya akan terbuang ya. Sadar makanan sehat sama berkunjung ke dokter gigi. Kalau di masyarakat ya screening ya kita melakukan pemeriksaan pada masyarakat untuk membantu menentukan kelompok-kelompok orang yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi penyakit itu. Misalnya yaitu seperti orang yang mempunyai gigi berjejal, orang yang mempunyai secara genetik rawan ya, kena karies. Kemudian school brushing program di sekolah. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, Mbak, Mas.